A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam man jismuhu mu'attar mutahhar munawwar man ismuhu marfu'un maktubun ala al-lawhi wal qalam badrid duja wa nuril huda wa misbahiz zulam jaddul hasanain wa ibnu zabihain qurratil ain Muhammadiz Zain ya ayyuhal mustaquna li jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, memberikan waktu yang lapang kepada kita untuk terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut untuk menggunakan waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan pada taat kepadanya untuk meraih keridhaannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan atau membawakan pelita terhadap kita sehingga kita tidak terperosok ke jurang kegelapan. Jamaah, para pemirsa semuanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang mana sudah masuk pada bab ke-39. Bab ke-39 ini menjelaskan tentang maja'a fi sifati naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang tata cara baik doa dan pola tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenapa perlu tahu untuk kita tiru? Kenapa kita perlu tahu? Karena di setiap gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyimpan banyak hikmah, sehingga mau tidak mau kita sebagai umatnya, sebagai pencintanya harus mengetahuinya. Bahkan sampai cara tidurnya saja perlu kita untuk menirunya. Bukan hanya apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan cara tidurnya, cara makannya, cara beliau masuk ke dalam toilet, kita perlu juga tahu. Sehingga kenapa? Karena Rasulullah SAW begitu pedulinya terhadap umatnya, bahkan untuk masuk ke toilet saja beliau ajarkan doa kepada kita. Sebelumnya bab yang dibahas adalah mengenai bab apa kemarin? Mengenai perkara yang mubah atau dongeng di malam hari atau cerita di malam hari sebelum atau cerita pembawa tidur. Sebelumnya lagi membahas tentang komentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada syair atau penyandungan Rasulullah penyenandungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap syair. Sebelumnya lagi mengenai tawanya Rasulullah dan candanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita hari ini tepat pada tanggal 16 Rabiul Awal, di mana bulan ini merupakan bulan kelahiran Rasulullah SAW, melanjutkan bab yang selanjutnya. Babu ma jaa fi sifati
naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa madadihi wa karamihi wa nafa'ana bi ulumi syekhina wa masyayikhina fid dharain amin ila an qala bab ma jaa fi sifati naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-204. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Israilu an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid anil Barra bin Azib. Diriwayatkan daripada Barra bin Azib, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana, ada siapa Nabi Muhammad, idza akhadha, tatkala madji'ahu, tatkala Rasulullah mulai membaringkan badannya, menaruh badannya ke tempat tidur, wada'a kaffahu, beliau meletakkan kaffahul yumna, tangan kanannya ini, tahta khaddihi, di bawah pipinya, seperti ini. Tahta khaddihil aiman, di bawah pipi kanannya, berarti seperti ini. Wa qala, seraya beliau berdoa, Rabbi qini azabaka yauma tub'asu ibadik. Ya Allah, lindungilah saya, azabakah, daripada siksamu, yauma tab'asu ibadak, di hari dibangkitkannya hamba-hambamu, yaitu di hari kiamat nanti. Setelah penerimaan raport, nanti tinggal kita, apakah nanti kita harus dihisab dan diazab oleh Allah waliyadzubillah, atau malah kita mendapatkan pahala daripada apa yang kita lakukan di dunia ini. Doa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan atau contohkan ketika beliau hendak tidur. Ini ingin mengajarkan bahwa begitu dahsyatnya, begitu khawatirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, atau khawatirnya kita ini nanti ketika hendak tidur takut tidak bangkit lagi. Ini loh, antara mati dan hidup. Kenapa? Karena tidur itu merupakan akhul maut, saudara daripada kematian. Bisa saja orang tidur dan tidak bangkit lagi, sehingga terputuslah saat itu amalan-amalannya. Mungkin dia belum sempat taubat sebelum tidur. Kenapa? Karena taubatnya mungkin ingin ditunda setelah dia tidur, tapi ternyata Allah tidak bangkitkan lagi. Sebab itu Rasulullah SAW ajarkan kepada kita doa sebelum tidur. Nih, sampai mana sih keyakinan kita? Kita ini akan tidur, akan bangkit lagi setelah tidur itu? Bukankah merupakan tidur itu adalah bunga daripada kematian? Sama, cuma saja bedanya kalau mati itu kalau tidur kita masih menghembuskan nafas sekalipun arwah kita melayang kemana-mana, sedangkan mati itu dengan tercabutnya ruh dari jiwa kita, terhentilah nafas kita. Nah, yang menjadi common ground, menjadi titik poin adalah tercabutnya jiwa kita, tercabutnya ruh kita dari jiwa kita. Bisa saja jiwa kita itu tersesat dan tidak bisa kembali lagi, sehingga meninggallah kita, gitu. Atau ketemu malaikat pencabut nyawa, akhirnya lalu dibawa oleh malaikat pencabut nyawa. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, nih, waspada kalian kalau mau tidur setidaknya baca doa. Ambil wudhu dulu. Setelah ambil wudhu, bersiap untuk tidur,
dan membaca doa. Doanya apa? Doa Rasulullah SAW yang pertama, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rabbiqini, ya Allah lindungilah kami, azabaka daripada siksaanmu, daripada azabmu, yauma di hari taba'asu ibadaka, dibangkitkannya hamba-hambamu. Itu kelak nanti di hari pembangkitan. Hadis yang ke-255. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, haddatsana Abdurrahman, haddatsana Isra'ilu an Abi Ishaq, an Abi Ubaidah, an Abdullah mislahu. Yang tadi diriwayatkan oleh Barra bin Azib, yang sekarang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud. Cuma dia hadisnya sama, hanya saja yang berbeda di akhirnya. Kalau di akhir yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib, akhirnya itu berbunyi yauma taba'asu ibadak, hari di mana dibangkitkannya hamba-hambamu. Kalau riwayatnya Abdullah bin Mas'ud ini berbeda, yauma tajma'u ibadak, yauma tajma'u ibadak, hari di mana dikumpulkannya. Tadi dibangkitkannya kalau yang Barra bin Azib. Kalau si Abdullah bin Mas'ud ini hari dikumpulkannya hamba-hambamu. Nanti bisa jadi di padang mahsyar atau ketika mau penerimaan raport nanti. Dikumpulkannya itu. Pada intinya sama hadisnya. Doanya sama, Rabbikini adzabaka yauma tajma'u ibadak. Ini riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang ke-257. Haddatsana Muhammad bin Ghailan, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rib'i bin Hirashin an Hudzaifah, daripada Hudzaifah. Dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza awa, tatkala hendak tidur atau terkala beliau menaiki firashihi ila firashihi, menaiki atau bersiap-siap untuk tidur di ranjang ataupun di tikar di tempat tidur beliau. Qala, beliau tuh bersabda atau berdoa, Allahumma bismika amut. Ini doa ini yang biasa familiar di anak-anak TPA, di anak-anak TK, di anak-anak SD biasanya. Saat-saat kita kecil diajarkan doa ini. Meskipun demikian, banyak doa-doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini yang familiar di Indonesia, khususnya anak-anak yang masih TPA, TK, dan PAUD, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Allahumma bismika amutu wa ahya, atau Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Ya Allah, aku ini hidup karenamu. Aku hidup ini atas dasar kemampuan yang Engkau berikan, ya Allah. Aku ini hidup atas dasar nyawa yang Engkau berikan, ya Allah. Demikian juga aku meninggal atas dasar-Mu, ya Allah. Engkau yang mencabut nyawa kami, ya Allah, dan Engkau juga yang membangkitkan kami nanti, ya Allah. Nah, kita membaca doa ketika sebelum tidur itu butuh penghayatan, bukan sebatas membaca saja. Lalu cuma lewat begitu saja di lidah kita tanpa penghayatan di kepala kita. Artinya kita memang memasrahkan diri dengan menghayati bahwa ya Allah, aku berserah diri saat hendak tidur ini, ya Allah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah saya dalam keadaan tidur. Aku tidak tahu apakah saya ini akan bangkit lagi, ya Allah, atau ruh kami itu tidak kembali, ya Allah, tidak akan kembali, ya Allah.
Makanya di situ diajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah untuk memasrahkan diri ini, karena jiwa kita ini, ruh kita ini bukan milik kita pada hakikatnya, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Oleh karena itu ketika kita hendak tidur, karena tidur kita tidak bisa mengendalikan apa-apa, tidak bisa mengendalikan apa-apa, tidak bisa mengendalikan diri kita. Bahkan orang sombong itu terkadang dia kalau sudah tidur dia tidak bisa apa-apa. Kenapa dia harus sombong gitu? Kenapa dia harus sombong di muka bumi ini? Tidur saja dia dibuat ngantuk oleh Allah saja, dia tidak bisa apa-apa. Tapi ketika dia bangun, congkak, angkuh. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita hendak tidur, bacalah doa, ambil wudhu dulu. Setelah ambil wudhu, kalau kamu mau sholat sunnah mutlak, oke, tidak jadi masalah. Setelah itu kamu berdoa sebelum kamu tidur, saat kamu duduk di ranjangmu, berdoa kepada Allah, memasrahkan dirimu pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu pasrah kepada Allah, tawakal, ya Allah, bila engkau ingin kembalikan lagi ruh kami, maka kami bersyukur kepadamu. Jikapun ruh kami itu sudah waktunya kembali dan engkau ingin cabut saat engkau ingin ambil saat kami tidur pun tidak apa-apa ya Allah, karena denganmu lah, atas dasar engkaulah kami hidup dan atas dasar engkaulah kami mati. Itulah doa Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu juga aku meninggal. Aku pasrah kepadamu ya Allah. Bila engkau ingin mencabut nyawa kami ya Allah, dalam keadaan kami tidur, aku pasrah kepadamu ya Allah. Karena kita tidak bisa apa-apa loh kalau dalam keadaan tidur itu, ya Allah, seharusnya kita koreksi kembali sebelum kita tidur. Koreksi kembali, ya Allah, apa saja perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan sehari ini. Sebelum saya tidur ini apa saja? Sudahkah aku bersolawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad? Sudahkah aku beristighfar sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita untuk beristighfar? Sudahkah saya menjaga mata saya? Sudahkah saya menjaga mulut saya? Sudahkah saya menjaga pikiran saya untuk tidak suuzon terhadap orang lain? Perlu kita koreksi, muhasabah sebelum tidur. Takutnya setelah kita tidur, ternyata kita tidak ada waktu lagi untuk muhasabah. Kenapa? Karena ruh kita sudah pergi meninggalkan jasad kita. Makanya perlu dan sangat perlu untuk dikhawatirkan kita ini takut tidak kembali lagi. Maka berdoalah kepada Allah, muhasabah sebelum tidur. Seperti itu. Wa idza staiqadha, itu doa sebelum beliau tidur. Idza awa ila firashihi, tatkala Rasulullah hendak tidur dan sudah berada di tempat tidurnya, beliau membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, atas dasar namamu, dengan namamu lah aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Wa idza staiqadha, dan tatkala bangkit doanya seperti apa? Wal alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Alladzi ahyana, zat yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah setelah mewafatkan kami atau mematikan kami. Makanya di sini oleh Rasulullah dalam doa ini, tidur itu bagaikan mati. Tidur itu umpama mati, atau tidur itu mati itu sendiri, mati. Makanya kenapa kemudian ulama menjelaskan kenapa Rasulullah SAW menyebut tidur itu tidak dengan naum di sini. Ba'dama anamana, seumpamanya. Kenapa tidak setelah menidurkan kami? Kok malah amatana, menggunakan kalimat mati? Setelah engkau mematikan kami ya Allah, wa ilaihi, dan kepada engkaulah, kepadanya lah, an-nusyur, kita ini dibangkitkan, kita ini kembali.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Zat yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihi, dan kepada Engkaulah an-nusyur, kami dibangkitkan, kami dikembalikan, kami digiring nanti. Nah, perlu kita bertanya-tanya, kenapa doa ini kan dibaca setelah tidur? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana, Zat yang Allah, segala puji bagi Zat yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, enggak menggunakan ba'dama anamana. Tidak mengatakan, Rasulullah tidak berdoa dengan menggunakan setelah menidurkan kami, tapi setelah mematikan kami. Mati itu, tidur itu sendiri adalah mati. Dengan dalil hadis ini, bahwa kenapa ulama ada perbedaan pendapat. Ada 3 pandangan, bukan perbedaan pendapat. Ada 3 pandangan mengenai kalimat Rasulullah SAW, doa yang digunakan, kalimat yang digunakan untuk doa setelah tidur ini, persisnya di amatana, yaitu kenapa? Mati itu gimana sih? Mati itu gimana? Mati itu, kata Abdullah, mati, makna mati, kata Az-Zajjaj, mati menurut Az-Zajjaj yaitu berpisahnya ruh kita daripada jiwa kita. Itu untuk membedakan bahwa jiwa kita ketika berpisah dengan ruh kita, saat itulah kita mati. Sekalipun mulut ataupun hidung kita masih bernafas. Oh maaf, yang itu dinamakan tidur. Berpisahnya ruh kita dari jiwa kita dan kita masih menghembuskan nafas, maka itu disebut dengan tidur. Intinya ruh itu keluar daripada jiwa kita. Sedangkan mati menurut Az-Zajjaj gimana ya? Oh, ini an-nafsul lati menurut Zajjaj, maaf. Biar nggak salah paham. Menurut Zajjaj, mati menurut Zajjaj itu tidur adalah sama kayak mati. Hanya saja ketika ruh yang dikeluarkan daripada kita itu adalah ruh litamyiz. Ruh litamyiz artinya kita masih bernafas, kita masih bisa ngorok gitu ya. Kalau ruh yang dikeluarkan daripada diri kita. Adapun mati, ruh yang dicabut daripada jiwa kita itu adalah ruh lil haya. Ruh lil haya itu untuk kehidupan, sehingga nafas pun berhenti. Ketika ruh yang ini dicabut, maka nafas kita berhenti. Berbeda dengan yang tadi. Sekalipun ruh itu dicabut, tapi kita masih bernafas. Cuma ruh ini berkelana kemana-mana. Kalau saya contohnya ada di Mesir, lari ke sana, lari ke Indonesia, pergi ke Depok, bahkan pergi ke Jakarta, ke Terengganu, atau ya di tempat-tempat itu ruh. Namun jiwa kita masih bisa bernafas. Kalau mati tidak. Kalau mati itu ruh kita, dengan tercabutnya ruh itu, berhentilah pernafasan kita ini, berhenti nafas kita ini. Itu menurut Zajjaj. Perbedaan antara mati dan hidup. Menurut Ibnul Asir, kenapa tidur itu disebut dengan mati dalam doa ini? Li'annahu yazulu ma'ahul aqlu wal harakah. Karena hilangnya akal saat itu, akal sudah tidak bisa digunakan. Kenapa tidur itu disebut dengan mati? Karena akal ini saat kita tidur sudah tidak bisa difungsikan, dan
kita pun tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendak kita. Gerak kita kalau kita miring kanan, miring kiri, itu bukan atas dasar kehendak kita. Itu sudah bukan dalam kendali kita. Oleh sebab itu, dengan hilangnya akal, dengan kita tidak bisa bergerak dengan kehendak kita, maka tidur itu disebut dengan mati. Itu menurut Sajjaj. Menurut Ibnul Asir dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadis. An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Tapi ada yang lebih yang terakhir, pandangan ulama namanya At-Tibi. Al-Imam At-Tibi itu mempunyai pandangan yang cukup luar biasa, dan ini cukup perlu untuk kita renungkan. Apa kata Imam At-Tibi? Hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan mati dengan tidur dalam kalimatnya ba'dama amatana ilaihin nusyur. Itu hikmahnya apa? Karena manfaat yang digunakan dalam kehidupan manusia itu untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia hidup, tujuannya tiada lain untuk menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk taat menjalankan syariat-syariatnya Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita tidak sedang tidur atau kita tidak sedang mati. Makanya kehidupan ini seharusnya memang fitrahnya harus digunakan untuk taubat kepada Allah, digunakan untuk menggapai ridha Allah, digunakan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ketika orang itu ditidurkan, maka berhentilah perbuatan-perbuatan seperti ini, yaitu mendapatkan mencari keridhoannya Allah, untuk taat kepada Allah dan untuk meninggalkan larangan Allah. Terputus saat dia tidur. Demikian juga saat dia mati. Saat dia mati, terputus juga amalan-amalan itu daripada hadis Rasulullah SAW. Hadis apa? Idza mata ibnu Adam, kata Ibnu At-Tibi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh illa salas. Ketika manusia itu mati, inqata'a amaluh, terputuslah amalan-amalannya. Amalan-amalan apa itu? Amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi sebab itulah, bila selagi kita hidup, do something gitu. Do something, kerjakan apa saja. Kerjakan perkara-perkara baik apa saja. Selagi kita masih bernafas, selagi kita bisa mengembuskan nyawa. Seperti itu. Nah, itulah kata Imam At-Tibi. Memang betul. Orang yang hidup, tapi dia tidak melakukan kebaikan. Orang yang hidup, sehingga kata Imam Tibi, orang yang hidup, bila dia tidak melakukan kebaikan, bila dia tidak digunakan waktu hidupnya itu, kesempatan bernafasnya itu tidak digunakan untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah, untuk menggapai ridhonya Allah, dia bagaikan mayat yang bernafas. Dia mayat, tapi bernafas. Kenapa? Karena mati itu pada hakikatnya terlepasnya dia, terputusnya amalan baik pada orang tersebut. Dengan sabda Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Ketika anak cucu Adam itu meninggal, wafat, mati, terputuslah amalan-amalannya dia, amalan-amalan baiknya dia. Seperti itu. Terputusnya amalan-amalan baik ini juga terjadi ketika kita dalam keadaan tidur. Kita tidak bisa sholat. Orang tidur kan tidak ada akalnya. Kalau dia seandainya ngigau lalu sholat, itu tidak akan diterima, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia udah hilang akal, tidak berfungsi gitu. Rufi'at taklif, diangkat beban untuk melakukan ibadah ketika dia dalam keadaan tidur. Oleh karena itu, pada hakikatnya hidupnya kita ini untuk menggapai ridhonya Allah, untuk menggapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekalipun dia hidup, namun tidak menggunakan waktunya untuk taat kepada Allah, tidak menggunakan waktu hidupnya itu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, iya, itu bagaikan mayat yang berjalan di muka bumi ini. Mayat yang bernafas seperti itu. Mayat tapi dia bisa makan dan minum. Kenapa? Karena dia sekalipun dia hidup dia tidak sholat, sekalipun dia hidup dia tidak berpuasa, sekalipun dia hidup dia tidak berzakat. Ini menurut saya definisi yang diberikan oleh Imam At-Tibi ini sangat dalam sekali terhadap makna yang diungkapkan oleh Rasulullah, terhadap makna doa Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita berdoa bersyukur kepada ya Allah, Alhamdulillah karena Engkau masih beri kesempatan kepada saya untuk menghirup udara segar di muka bumi ini. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau masih berikan kesempatan kepadamu untuk bersyukur dan bersujud kepadamu. Nikmat terbesar seorang hamba, namanya juga seorang hamba, itu adalah ketika mampu menundukkan kepalanya kepada yang disembahnya, kepada yang dihambakan olehnya. Nah, seperti itu. Lanjut hadis yang ke-257. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana al-Mufaddal bin Fadalah an Uqail Hurahu 'an az-Zuhri an Urwatah an Aisyah qalat, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida awa, tatkala hendak dia terkala beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur dan bersiap-siap di atas ranjangnya, ida awa ila firashihi kulla lailatin, ketika Rasulullah hendak tidur setiap malam, beliau itu jama'a kaffaihi, membaca doa seraya jama'a kaffaihi, dia mengumpulkan atau menyatukan kaffaihi, kedua telapak tangannya ini, fanafasa fihima, lalu meniupnya dengan tiupan lembut. Seperti itu. Seperti ini, dikumpulkan telapak tangan kanan dan kiri, lalu ditiup dengan lembut oleh Rasulullah SAW, seraya membaca wa qara'a fihima, seraya membaca apa? Qul huwallahu ahad, al-mu'awwidat. Mu'awwidat itu ada qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Makanya Rasulullah meniup tangannya seraya membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dibaca qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga membaca qul a'udzu birabbin nas. Summa masaha, ditiuplah oleh Rasulullah setelah membaca itu, ditiupkan ke tangannya dan diginikan oleh Rasulullah, dan masaha bihima mastata'a min jasadihi, dimulai dari atas oleh Rasulullah SAW, diusapkan hasil tiupan tadi di tangannya, di telapak tangannya, lalu diusapkan ke seluruh badannya semampunya Rasulullah SAW. Kalau di belakang kan kadang di punggung kita nggak bisa kita untuk mengusapnya sampai ke kakinya. Sebisanya kita, sampai mana tangan kita mengusap jasad kita. Rasulullah juga lakukan itu. Rasulullah itu yang dimaksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah pun masih berdoa, masih memohon perlindungan kepada Allah. Ini apa? Ini ingin mengajarkan kepada kita umatnya, jangan kamu entengkan tidur itu. Jangan kamu merasa nyaman dengan tidur itu. Kadang orang lari ke tidur untuk pergi tidur untuk menghilangkan masalah, untuk meringankan beban hidup. Bukan, malah nanti ketemunya malaikat pencabut nyawa. Aduh.
Belum kita lagi sempat menyelesaikan masalah itu. Wah. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW ajarkan kepada kita doa dulu sebelum tidur, ambil wudhu dulu, baru setelah ambil wudhu. Kalau mau sholat sunnah mutlak, oke, tidak apa-apa. Sholat sunnah witir, oke, tidak jadi masalah. Dan baca doa sebelum tidur. Perbanyak doa apa saja. Doa apa saja baca. Khususnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang saya jelaskan tadi. Yaitu paling tidak yang membaca qul a'udzu qul huwallahu ahad, al-ikhlas, dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Lalu diusapkan ke seluruh badannya. Yabda'u bihima, dimulainya dari mana kata ya Rasulullah? Dari kepalanya. Wa wajahu, dan turun ke wajahnya. Wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian yang bisa kamu usap dari badanmu itu. Yasna'u dzalika salama samarrat. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Kata Rasulullah, lakukan itu sebanyak 3 kali. Hadis yang selanjutnya 258. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyanu an Salamata bin Kuhailin an Quraibin an Ibni Abbasin anna Rasul, daripada Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW, anna Rasulullah, dia bercerita bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW namah tidur, hatta nafakhah, sampai beliau itu kedengaran suara keluar dari mulut mulia Rasulullah SAW. Mungkin kecapean Rasulullah, tidurnya sangat lelap sekali, sangat nyenyak sekali, sehingga keluar suara dari mulut mulia Rasulullah SAW. Ini, dan itu bukan aib, dan itu tidak jadi masalah. Nah, jadi mengeluarkan angin ini bisa terjadi tidak hanya pada Nabi, siapa saja. Namun Rasulullah tidak ngorok gitu, enggak, itu beda, itu mah kita. Cuma Rasulullah SAW bila ingin bila untuk membedakan bahwa Rasulullah itu dalam keadaan tidur, untuk memberitahu bahwa Rasulullah itu dalam keadaan tidur, makanya sampai keluar angin dari mulut mulia Rasulullah SAW. Seperti itu. Bisa saja itu sangat capeknya Rasulullah SAW. Wakana ngorok ini, mengeluarkan angin ini, bisa saja dia tidurnya dalam keadaan duduk, bisa juga dia tidurnya dalam keadaan berbaring. Tapi di sini tidak jelaskan apakah Rasulullah ini dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Untuk mengetahui nanti. Wakana idza nama, dan tatkala Rasulullah SAW itu tidur, nafakh, mengeluarkan angin dari mulut mulianya. Fa'atahu Bilalun fa'azanahu. Nah, lalu Bilal datang kepada Rasulullah, fa'azanahu, dan memanggil Rasulullah bis sholati, untuk melakukan sholat. Dari sini, faqama wa shalla wa lam yatawadda. Kemudian Rasulullah bangkit dan sholat, wa lam yatawadda, dan tidak berwudu. Dia tidur. Rasulullah tidur, dibangunkan untuk sholat, lalu bangkit sholat tanpa Rasulullah ambil wudu. Padahal sampai tadi keluar angin dari mulutnya, artinya dari mulut mulia Rasulullah. Artinya beliau itu tidur sampai nyenyak. Wa fil hadis kisah, dan dalam hadis ini ada cerita. Oke. Dari sini kita bisa memahami dua keadaan kemungkinan yang bisa kita tafsirkan terhadap hadis ini. Bisa saja Rasulullah SAW itu tidurnya dalam keadaan duduk mutamakin di dalam masjid, karena mungkin sangat capeknya Rasulullah duduk menunggu sholat, lalu beliau tertidur sehingga mengeluarkan angin dari mulut mulia Rasulullah SAW. Nah, buktinya gimana? Fa'atahu Bilalun fa'adzanahu. Kenapa? Karena kalau ini buktinya apa? Buktinya Sayyidina Bilal datang kepada Rasulullah, langsung memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ayo kita sholat.
Nah, kemungkinan Rasulullah itu di dalam masjid itu dalam keadaan duduk, kemungkinan. Lagi Rasulullah qama wa shalla wa lam yatawadda. Dia langsung bangkit ketika dipanggil oleh Sayyidina Bilal, dipanggil oleh Sayyidina Bilal, langsung bangkit tanpa ambil wudu dan langsung sholat. Itu tanpa ambil wudu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekalipun tidur, mata mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam raganya tidur, wala tanamu qalbu, namun hati beliau tidak tidur. Ini diambil daripada dalilnya di mana? Dalilnya Rasulullah SAW pernah bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami sekalian para nabi, tanamu a'yununa, memang mata kita ini terpejam tidur, wala tanamu qulubuna, namun hati kita para nabi itu tidak pernah tidur, dia selalu dalam keadaan terjaga. Sehingga dengan demikian Rasulullah SAW memiliki kekhususan, sekalipun dia tidur tidak membatalkan wudhu. Nah, ini kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dia tidur sampai nyenyak, lalu dia bangkit untuk melakukan sholat tanpa wudhu, itu tidak jadi masalah karena Rasulullah SAW pada hakikatnya tidak tidur, dan itu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak pada umatnya. Nah, kalau kita berarti main-main. Kalau kita nih tiba-tiba tidur terbaring, bukan tidur mutamakin, yang dalam keadaan duduk, tiba-tiba kita bangkit langsung sholat tanpa wudhu dulu, itu ngigau, itu bukan ini. Nah, kalau itu terjadi, maka dia telah tala'ub, main-main, dan dosanya dosa besar. Kalau tala'ub dengan perkara agama, itu main-main dengan urusan agama, khususnya sholat yang disebut dengan imaduddin, yang agama, oh itu bahaya, itu main-main. Itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau niru Rasulullah? Oh enggak, Rasulullah itu kekhususan baginya, kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini akan dijelaskan ceritanya nanti ketika bab yang akan mendatang, yaitu bab mengenai ibadahnya Rasulullah. Bab setelah ini bab penting banget, sangat penting. Kenapa? Menjelaskan ibadah Rasulullah SAW untuk kita contoh, untuk kita amalkan. Lanjut hadis 259, hadis sebelum terakhir. Haddatsana Haddatsana Ishaq bin Mansurin, haddatsana Affan, haddatsana Hammad bin Salamah an Sabitin an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah itu pernah, Rasulullah itu ketika dia mau tidur, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalah wa la mu'wiyah. Ini bukan doa Allahumma, nanti dikira doa, ini kan doa setelah makan, Ustaz. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa setelah makan. Tapi ini Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita bahwa sebelum tidur kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji-muji Allah, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, Allahumma, ya alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, alladzi, zat yang at'amana, memberi makanan terhadap kami, atau telah memberi rezeki kepada kami, memberi makanan terhadap kami memberi rezeki kepada kami berupa makanan, wasaqona, dan memberi rezeki kepada kami berupa minuman, yang memberi kami minum dan makan. Itu bersyukur sebelum tidur kita, karena kita takut lupa tidak bersyukur, bahkan setelah makan pun lupa untuk bersyukur kadang.
Ya kalau kayak gitu, mereka tidak bersyukur, tidurnya sebelum tidur tanpa nggak berdoa, sebelum tidur nggak berdoa, setelah tidur bangun dari tidur dia nggak berdoa juga, makan pun dia tak berdoa, setelah makan pun tak berdoa. Lalu apa bedanya kita dengan hewan? Kata Allah Subhanahu wa taala, kal an'am, bagaikan hewan, balhum azal, bahkan mereka itu lebih parah daripada hewan. Udahlah diberi akal tapi dia tidak mau menggunakan akalnya itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan mending, dia tidak diberi, sapi mending, kebo mending, onta mending karena dia tidak berakal. Dia tidur nggak berdoa, tidur sesuka hatinya, tidur dengan kotorannya, seperti itu. Kita tidak, kita diatur oleh Rasulullah SAW, kita diajarkan di dalam syariat kita. Wa kafana, dan telah mencukupi kami, wa awana, dan telah memberikan tempat untuk istirahat kepada kami. Lalu penutup dari doanya, fakam, ini pengingat bagi kita, fakam mimman la kafiyalah, betapa banyak di luar sana, kata Rasulullah, mimman la kafiyalah, mereka yang tidak mempunyai kecukupan di dalam hidupnya. Kita perlu bersyukur sebelum tidur, setelah tidur, seperti itu. Soalnya banyak di sana yang kita temukan mereka tidak punya tempat, tidurnya pun tidak nyenyak. Kita yang punya ranjang, punya spring bed, kamarnya mewah, tempat tidurnya ber-AC, apakah kita tidak mau bersyukur? Sedangkan mereka yang di luar tidak punya tempat tidur, tidak mempunyai kecukupan dalam hidupnya. Kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Wala mu'wiya, dan mereka tidak mempunyai tempat tidur. Kita masih punya tempat tidur. Kita masih dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak patut bagi kita, bahkan wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hembus nafas kita, bukan hanya ketika hendak tidur ataupun setelah tidur. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika hendak tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalah wa la mu'wiyah. Itu. Pilih saja yang mana yang mau digunakan oleh ibu-ibu, oleh jamaah Majelis Baitus Siddiq ini. Mau tadi yang mudah, bismikallahumma ahya wa bismika amut, Allahumma bismikallahumma amut wa bismika ahya. Terserah yang mana saja gitu, yang mudah bagi ibu atau yang dihafal oleh ibu-ibu. Hadis yang terakhir sebelum penutup, hadis yang terakhir sekarang. Haddatsana Al-Husain bin Muhammadin Al-Hariri, haddatsana Sulaiman bin Harbin, haddatsana Hammad bin Salamah an Humaidin an Bakr bin Abdullah Al-Muzani an Abdullah bin Rabahin an Abi Qatadah, daripada Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi, kata Ibnu Qatadah, kana idza arrasa bilailin, ketika beliau itu pulang dari bepergiannya dari luar, pulang dari luar dan datangnya ternyata tengah malam, mungkin kepentingan dakwah atau kepentingan jihad atau kepentingan-kepentingan yang lain. Idza arrasa bilailin, ketika datang malam, ittaja'a ala shikkihil aimani, beliau langsung bersiap siaga untuk tidur. Bila malam, larut malam datangnya, ittaja'a, beliau memiringkan badannya ala shikkihil aimani, memiringkan badannya ke arah kiri. Nah, ditambah dengan hadis yang tadi, tidak ada miring ke kirinya, tapi meletakkan pipinya ini meletakkan pipinya ini ke telapak tangan yang kanan. Meletakkan pipi kanannya ke telapak tangan yang kanan. Di sini dijelaskan beliau miring ke kanan. Berarti nggak mungkin dong kalau beliau miring ke kanan lalu telapak kanan ini
Telapak tangan kanan ini kita ditaruh di sini enggak? Berarti ditaruh di sini, miring ke kanan. Seperti ini. Rasulullah SAW tidurnya. Wa idza arrasa qubailus subh. Ketika Rasulullah SAW itu datangnya larut malam sampai hampir subuh, beliau itu tidurnya bukan seperti itu lagi, karena tidur yang seperti itu nyenyak, dan itu sunnah, Bu. Dan itu sunnah. Cara tidur yang seperti itu ngadep ke kanan, karena Rasulullah yuhibbut tayammun, suka mengedepankan yang kanan, tidur ke kanan, lalu menghadap ke kiblat. Berarti kalau di Indonesia kepala kita ke arah utara dan wajah kita menghadap ke kiblat, miring seperti itu, kayak mayit. Nah, dengan cara yang seperti itu juga ingin mengajarkan kepada kita ingat kematian. Tidur ini tidak jauh beda dengan mati. Nah, seperti itu. Posisi kita memposisikan diri sebagaimana mayat. Namun ketika Rasulullah SAW datang sebelum subuh, belum terlalu larut malam karena tempatnya jauh, datang sampai sebelum subuh. Subuh udah tinggal 15 menit lagi. Nah, tidurnya gimana? Beda tidurnya. Nasaba dira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Dia menegakkan ini gini nih, maaf. Gini, menegakkan zira'ahu, lengannya ini, wa wada'a ra'sahu, kemudian meletakkan tangannya seperti ini, meletakkan kepalanya ala kaffihi, ke telapak tangannya ini. Gimana saya contohkan? Ya ginilah, miring lalu seperti ini. Miring gini, lurus miring, lalu tangannya ini berdiri, seperti ini. Kepalanya ini tidak nyentuh ke dinding, ke lantai. Kepalanya tidak nyentuh ke lantai, dan ini tegak. Ya kayak gimana kalau orang lagi bersantai seperti ini, kayak gitu. Tapi dia berbaring Rasulullah SAW. Karena tidur yang seperti itu tidak membuat orang nyenyak. Kenapa? Karena Rasulullah takut ketinggalan waktu subuh. Kalau tidurnya terlalu nyenyak, lalu ternyata bangunnya udah jam 8. Karena baru tidur kan. Nah, kalau tidurnya seperti itu, ya mungkin kan gerak-gerak, kepalanya gerak-gerak, jatuh seperti itu, ternyata bangun, ternyata udah azan. Nah, seperti itu, biar tidurnya itu tidak nyenyak. Kenapa? Karena udah dekat subuh, nanti biar subuhnya bangun, maka saya tidur seperti itu, kata Rasulullah SAW. Ini Rasulullah yang dijamin surganya, jelas lantai surganya di mana, keberadaan surganya di mana, masih menjaga sholat subuh dan berhati-hati dengan sholat subuh itu. Rasulullah SAW. Kita yang tempat kita di akhirat, jangankan sorga, tempat kita di akhirat, entah di sorga entah di neraka, masih belum jelas. Ya udah, kalau tidur, kalau kita bergadang malam, tidur sampai jam 2 malam, lalu terlewat waktu subuh, itu kan nggak apa-apa, dimaafkan. Kenapa? Karena kita dilabui oleh tidur, dikalahkan oleh tidur, tidak bisa bangun. Itu disengaja namanya. Kita harus siap-siap, dan ya kalau mau tidur sejenak, ya tidur duduk lah gitu, biar nggak ketinggalan waktu subuh. Tidur duduk, tidur miring, sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, dan itu merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biar tidurmu nggak nyenyak, apalagi udah mau masuk waktu subuh, tidurlah seperti itu, kata Rasulullah SAW. Dan kebiasaan Rasulullah ketika bangun malam, beliau pasti mengambil waktu istirahat sejenak sebelum azan subuh, sebelum betul-betul masuk waktu subuh. Ibadah dari sepertiga malam ibadah, ketika mau masuk subuh, 10 menit ataupun 15 menit, beliau berbaring sejenak. Berbaringnya itu ya seperti tadi, untuk memberikan istirahat kepada badannya Rasulullah SAW. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin hanya itu yang dapat yang pembacaan hadis Syama'il Muhammadiyah pada hari ini.
Dan insya Allah besok akan masuk ke bab maja'a fi ibadati Rasulillah, bab yang cukup penting membahas mengenai ibadahnya Rasulullah SAW, dan hadisnya cukup banyak, cukup panjang. Karena ini pembahasan penting, insya Allah kami akan lanjut besok pagi waktu Mesir dan besok sore waktu Indonesia, insya Allah ta'ala. Kalau ada pertanyaan, ada yang ingin pertanyakan, dipersilahkan sebelum akhirnya saya tutup. Silakan Bu, kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada berarti ya? Saya rasa nggak ada pertanyaan. Karena nggak ada pertanyaan, maka kita tutup saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.